Teman-teman, kisah orang yang tersesat di alam gaib bukanlah cerita baru di tengah masyarakat. Bahkan di era kemajuan teknologi seperti sekarang ini, kisah mistis yang sulit diterima nalar seperti itu masih saja kerap terjadi. Seperti kisah nyata yang dialami Kang Agis, seorang penjual seblak. Ia mengaku tersesat di alam gaib dan mengalami kejadian-kejadian aneh. Bahkan nyaris dibawa pergi oleh sosok yang sangat menyeramkan. Kisah Kang Agis tersesat di alam gaib diutarakannya di kanal YouTube Malam Mencekam. Teman-teman, kali ini Tikaka akan membagi sebuah kisah nyata tentang kisah penjual seblak tersesat di alam gaib, bertemu wanita cantik hingga sosok menyeramkan. Kisah ini Tikaka kutip dari inibengkulu.com. Semoga dapat menambah referensi untuk kisah-kisah horor, misteri, dan mistis buat teman-teman semua. Berikut pengakuannya. Teman-teman, dikisahkan Kang Agis peristiwa mistis itu dialaminya pada tahun 2019 lalu. Saat itu teman-teman, ia sedang dalam perjalanan menggunakan sepeda motor dari Tasikmalaya menuju Majalengka. Ketika melewati sebuah tikungan di daerah Jahim, sebuah daerah yang dikenal angker, mendadak melintas seekor ular hitam. Sontak ia menghardik sembari berkata yang tidak pantas. Ular yang muncul tiba-tiba itu teman-teman, menurut Kang Agis, tidak besar-besar amat, tapi berwarna hitam pekat. Beberapa detik setelah itu, tiba-tiba ia sudah berada di dunia lain. Sepeda motor yang ia kendarai dan barang bawaannya hilang entah kemana. Waktu itu, tiba-tiba sudah ada di sebuah jalan di tengah hutan pinus. Suasana alamnya luar biasa indah teman-teman. Di pinggir-pinggir jalan terlihat warna berkilau keemasan. Dalam hati ia kemudian bertanya-tanya, kok saya ada di sini? Motor dan barang bawaan saya kemana? Di tengah kebingungan itu teman-teman, Kang Agis memutuskan untuk terus berjalan menyusuri jalanan yang membentang di depannya. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan 3 orang wanita cantik yang luar biasa. Ketiga wanita cantik itu terus menggoda dan mengajaknya untuk pergi lebih jauh. Namun, ia sadar jika itu bukanlah dunianya teman-teman. Karena itu, Kang Agis menolak ajakan wanita-wanita itu. Tidak lama kemudian, datanglah 2 orang laki-laki berwajah yang sangat menyeramkan. Kang Agis menggambarkan sosok itu hanya memiliki 1 telinga, 1 lubang hidung menghadap ke atas, dan 1 lagi ke bawah, dan 1 tanduk yang muncul dari belakang. Kedua sosok menyeramkan itu kemudian memaksa membawa diri Kang Agis untuk pergi.
Dalam keadaan seperti itu, teman-teman, ia terus memanjatkan doa, memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sekuat tenaga, ia berontak dan berlari sejauh mungkin sampai tersungkur-sungkur, teman-teman. Ia tidak peduli lagi motornya kemana, barangnya kemana. Yang penting berlari sejauh mungkin sembari terus berdoa, memohon perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Di perjalanan, ia tiba-tiba merasakan perutnya sangat lapar, teman-teman. Setelah itu, ia lihat ke atas sambil berjalan, ada buah delima. Buah itu ia ambil, lalu ia makan. Anehnya, teman-teman, baru memakan 3 biji, ia langsung sendawa dan merasakan sudah sangat kenyang. Setelah itu, ia melanjutkan perjalanan dan bertemu dengan ular berwarna hitam. Tidak lama kemudian, terdengar suara bisikan seperti suara ayahnya yang mengingatkan agar Eling sadar. Waktu itu, ayahnya seakan berkata, "Coba kamu ingat sama Allah, ucap asma-asma Allah." Seketika, dalam hati Kang Agis langsung mengucapkan asma Allah yang pernah diajarkan oleh ayahandanya. Tiba-tiba, teman-teman, ular hitam yang tadi menghilang dan pergi entah kemana. Lalu terdengar lagi bisikan agar dirinya melangkah 3 langkah ke depan. Dan tiba-tiba di depannya ada sebuah danau. Lalu Kang Agis disuruh berdoa, "Ya Allah, kembalikan saya ke dunia saya." Lalu kemudian Kang Agis melangkah 3 langkah ke dalam danau. Saat itulah Kang Agis tersadar. Ternyata saat itu ia sedang dibangunkan oleh seorang ibu-ibu. Menurut ibu-ibu itu, dirinya terjatuh. Saat itu motor dan barangnya sudah ada di pinggir jalan. Namun anehnya, teman-teman, luka yang dialaminya tidak menunjukkan orang yang kecelakaan, melainkan penuh luka cakar waktu dirinya melepaskan diri dari cengkraman 2 sosok yang sangat menyeramkan tadi. Ia lantas menelepon temannya untuk meminta bantuan. Namun herannya, teman-teman, temannya itu tidak berhasil menemukannya. Padahal sudah bolak-balik di lokasi tempat ia menunggu di pinggir jalan. Saat itu, Kang Agis berpikir, jangan-jangan ia masih disembunyikan oleh makhluk goib tadi. Lalu dirinya menelepon ayah dan disuruh minum air putih, lalu dibacakan dengan ayat suci Al-Quran serta sholawat. Setelah itu, barulah temannya bisa menemukan dirinya. Singkat cerita, teman-teman, ia pun lantas dibawa pulang, dan dalam perjalanan pulang ia kembali pingsan. Setelah sadar, sudah ada di rumah. Dari sanalah Kang Agis baru menyadari
ternyata dirinya baru saja tersesat di alam gaib. Wallahu a'lam. Demikian teman-teman, sebuah kisah nyata yang dialami oleh seorang Kang Agis yang Tikaka kutip dari inibengkulu.com yang berjudul Kisah Penjual Seblak Tersesat di Alam Gaib, Bertemu Wanita Cantik Hingga Sosok Menyeramkan. Terima kasih buat teman-teman yang telah sudi menonton video-video dari Tikaka. Semoga menambah referensi pengetahuan teman-teman tentang dunia misteri, mistis dan horor, dan semoga menghibur teman-teman. Terima kasih sekali lagi atas teman-teman yang telah sudi bersedia mendukung pengembangan channel ini. Semoga teman-teman diberikan rahmat dan rezeki yang berlimpah ruah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat teman-teman yang belum mensubscribe channel ini, Tikaka mohon dengan sangat, semoga teman-teman semua bersedia mensubscribe channel Tikaka ini. Kemudian teman-teman pun bersedia dan sudi mengikhlaskan diri untuk membagikan video maupun channel Tikaka melalui media sosial teman-teman. Terima kasih yang sedalam-dalamnya, terima kasih yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.